Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah perselingkuhan yang berakhir tragis, di mana si selingkuhan harus kehilangan nyawa mereka. Semoga dengan kita mendengar kisah ini, kita bisa belajar bagaimana cara menghargai suatu hubungan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke kisah pertama. 2. Francisca Wahyu Retno Panuntun. Pada tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 5 sore WITA, satu keluarga menemukan sesosok mayat tersangkut di ranting di Kecamatan Segah, Kalimantan Timur. Pada awalnya, mereka mengira yang tersangkut tersebut adalah boneka. Namun kemudian, setelah dipastikan, yang ditemukan tersebut adalah mayat seorang wanita. Satu keluarga itu pun kemudian akhirnya melaporkan penemuan mayat tersebut pada pihak kepolisian. Polisi pun datang dan kemudian memeriksa mayat tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kalau mayat itu bernama Francisca Wahyu Retno Panuntun. Pihak polisi pun akhirnya segera memberitahu suami korban tentang penemuan mayat tersebut. Sang suami yang diberi informasi tersebut cukup kaget karena pada malam sebelumnya, yaitu tanggal 20 Oktober 2020, Francisca pamit padanya untuk berangkat kerja sekitar jam 10 malam. Francisca merupakan pekerja lepas di beberapa kafe yang ada di daerah Kalimantan Timur. Polisi pun pada akhirnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan diketahui ternyata pada malam 20 Oktober 2020 itu, Francisca tidak berangkat kerja. Ia pergi ke sebuah rumah sakit menggunakan sepeda motor. Kemudian, di rumah sakit tersebut, ia dijemput oleh seorang pria yang bernama Ricky Asari. Diketahui, Ricky Asari adalah selingkuhan dari Francisca. Malam itu, mereka berdua sempat pergi ke tempat hiburan malam dan berkeliling kota menggunakan mobil. Bahkan, pada saat itu, mereka juga melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali di dalam mobil tersebut. Sebelum akhirnya, Francisca dibunuh oleh Ricky. Pada malam itu, Francisca mengatakan pada Ricky kalau dirinya hamil dan ia meminta pertanggungjawaban Ricky. Kalau Ricky tidak mau bertanggung jawab, maka Francisca akan membocorkan hubungan mereka pada istrinya Ricky. Ricky yang tidak mau bertanggung jawab dan takut dilaporkan pada istrinya, akhirnya nekat membunuh Francisca pada malam itu juga. Pada saat berkeliling kota, Ricky sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli tali, yang nantinya tali itu akan digunakan untuk mengikat Francisca. Sekitar jam 2 malam, Ricky memarkirkan mobilnya ke daerah yang sepi. Kemudian, Ricky dan Francisca melakukan hubungan suami istri lagi di dalam mobil tersebut untuk yang kedua kalinya, sebelum akhirnya Francisca tewas di tangan Ricky dengan cara dicekik. Ricky mencekik Francisca setelah menutup mulutnya dengan lakban dan mengikat tangannya dengan tali. Francisca pun tewas pada malam itu juga. Untuk menutupi perbuatannya, Ricky membuang mayat Francisca di penangkaran buaya. Ia berharap mayat Francisca habis dimakan oleh buaya-buaya yang ada di sana. Namun untungnya, saat membuang mayat tersebut, mayat Francisca justru tersangkut di ranting-ranting pohon, dan keesokan harinya ditemukan oleh satu keluarga. Hingga akhirnya, perbuatan Ricky ini bisa terungkap dan diketahui oleh pihak kepolisian. Dari hasil visum pada jenazah Francisca, diketahui kalau Francisca ternyata tidak hamil. Jadi, kemungkinan pada malam itu Francisca hanya mengancam Ricky.
Baik Francisca ataupun Ricky sudah memiliki keluarga masing-masing, tetapi mereka tetap memutuskan untuk melakukan perselingkuhan itu. Walaupun sebenarnya Ricky mengakui kalau dia dan Francisca tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun, Ricky tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pada 13 April 2021 lalu, Ricky pun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas tindakannya tersebut. 3. Aryo Fernando. Sebuah tempat karaoke dihebohkan oleh kejadian pembunuhan sekitar pukul 2 siang pada tanggal 25 November 2020. Seorang pria tiba-tiba memasuki tempat karaoke tersebut, kemudian melakukan pembunuhan. Diketahui, pria tersebut bernama Rifat Eka Putra, berusia 43 tahun, dan korban pembunuhan tersebut bernama Aryo Fernando, berusia 34 tahun. Rifat diamankan petugas kepolisian tanpa melakukan perlawanan, sementara korban yang meninggal di lokasi tersebut langsung dievakuasi. Motif dari pembunuhan tersebut adalah kecemburuan, karena diketahui Aryo Fernando telah berselingkuh dengan istrinya Rifat yang bernama Yebi. Pada tanggal 25 November 2020 tersebut, Rifat telah memasang GPS di motornya Yebi. Ia memasang GPS di motornya Yebi karena ingin mengetahui apakah istrinya benar-benar jujur atau tidak padanya. Rifat merasa curiga pada Yebi karena Yebi sudah lebih dari 20 menit tidak berpindah lokasi. Rifat yang sudah dipenuhi rasa curiga akhirnya meminta izin pada atasannya untuk pulang lebih awal. Setelah ia mendapatkan izin, akhirnya Rifat pergi ke lokasi di mana istrinya berada. Setelah diketahui bahwa istrinya ada di sebuah tempat karaoke, akhirnya Rifat pun langsung menuju ke tempat karaoke tersebut dan membuka satu persatu ruangan yang ada di tempat karaoke tersebut. Dan pada saat Rifat membuka ruangan nomor 3, di sanalah ia langsung gelap mata. Karena ia menemukan istrinya dan Aryo sedang berduaan di sana. Tanpa pikir panjang, Rifat langsung menyerang Aryo pada saat itu juga, menggunakan pisau yang ia bawa. Diketahui ternyata pisau itu ada di sepeda motor yang ia bawa, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya. Rifat mengaku kalau ia membawa pisau ke tempat karaoke hanya untuk berjaga-jaga. Namun pada faktanya, ia menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Aryo. Aryo pun harus tewas di tempat kejadian karena kehilangan banyak darah. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Rifat duduk di samping Aryo dan tidak mencoba untuk melarikan diri. Istrinya, Yebi, yang mengetahui tindakan suaminya, langsung meminta pertolongan keluar. Akhirnya, polisi pun dipanggil dan datang ke lokasi kejadian. Pada saat itu juga, Rifat langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Rifat mengaku pada pihak polisi ini adalah puncak dari kesabarannya. Karena diketahui Aryo dan istrinya telah berselingkuh selama 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu juga, Rifat telah sabar dan meminta baik-baik pada mereka agar segera berpisah. Namun ternyata hal itu tidak digubris oleh keduanya. Mereka justru malah melakukan perselingkuhan lagi di tempat karaoke. Atas tindakannya tersebut, Rifat pun dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun, pada 3 Maret 2021, berdasarkan putusan akhir, Rifat dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Nah itu dia teman-teman, 3 kisah perselingkuhan yang berakhir tragis. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, harusnya menjadi pembelajaran untuk kita, bagaimana cara kita untuk lebih menghargai hubungan kita sendiri, dan jangan pernah mencoba untuk masuk ke hubungan orang lain. Karena kita benar-benar tidak mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh seseorang apabila dia sedang marah, atau bahkan emosinya sudah meluap-luap. Semoga tidak pernah ada lagi berita-berita seperti ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu aku untuk klik like dan tombol share-nya kalau kalian menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.